Terima kasih untuk Pastor Yoksin dan tim leaders yang ada di sini ya. Saya bersyukur ini pelayanan pertama saya sebenarnya ya. Setelah saya pulang dari Amerika, dari sekolah. Dan yang saya ingat saya juga terakhir khotbahnya di FGF Tondano kalau nggak salah waktu itu. Waktu sebelum berangkat. Dan sebenarnya ya waktu itu tuh saya sendiri kayak agak ragu gitu, apakah akan pergi atau tidak gitu, penuh dengan keraguan. Tapi kayak doa-doanya kayak orang lain yang lebih yakin, kok saya sendiri tidak yakin ya gitu. Tapi saya bersyukur gitu, terima kasih untuk semua jemaat IFGF Tondano, IFGF yang ada di Sulawesi Utara yang sangat mensupport saya. Dan ya, saya sudah kembali dan membawa pesan-pesan hari ini, puji Tuhan. Nah, sebelum saya akan membawa firman Tuhan, saya ingin menunjukkan dulu beberapa kegiatan selama saya ada di Portland Bible College ya. Ya, oke. Jadi ini pelayanan kids yang ada di sana. Waktu itu saya ngajar kelas kindergarten kalau nggak salah ini. Dan itu yang pimpin anak-anak kecil itu. Jadi saya tuh hanya lihat-lihat aja waktu itu sebenarnya. Dan wah, mereka luar biasa sih anak-anak ini lagi berdoa. Lalu ini kita lagi ada International Week, jadi kalau bisa lihat bendera-bendera itu mewakili anak-anak internasional yang ada di Portland Bible College dan Indonesia yang terbanyak. Yeay. IFGF juga, kita ada beberapa di situ. Ini kelas terakhir di tahun 2023 di bulan Desember, kita disuruh bikin terbang-terbangan gitu, pesawat kertas, itu katanya we ready to fly gitu, kemanapun Tuhan bawa. Oke, ini kita lagi doa pengutusan untuk anak-anak yang mau pulang. Dan ini doanya pertama rencana hanya 1 jam, jadi 3 jam kita berdoa waktu itu. Ini kita berkunjung ke Bethel Church, Bethel. Jadi waktu itu kami lagu-lagu yang kita nyanyikan di gereja, ya saya sudah pergi ke sana dengan teman-teman saya. Dan apa lagi? Oh, ini video, oke. Bisakah? Itu dorm-dorm kita. Nah, jadi kita kalau berkumpul seperti ini. Itu anak Indonesia di depan. Ya, begitulah kita di sana. Lalu ini lagi doa semalaman. Ini tuh kita benar-benar berdoa sepanjang malam gitu. Breaknya hanya kayak 5-10 menit, setelah itu lanjut lagi. Sampai jam 6 pagi gitu. Ya, itu dia. Dan wah, puji Tuhan sekali gitu saya ada di sini. Dan saya gitu ketika kita tadi menyembah Tuhan, kok saya merasa lagi ada di PBC ya gitu, kayak suasananya teringat lagi dengan teman-teman di sana yang sungguh sangat semangat kalau memuji Tuhan dan betapa luar biasanya Bapak Ibu, saudara semua di sini ketika memuji Tuhan. I'm so happy gitu, I'm so glad to be here dan bisa membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya gitu, dan untuk saya bagikan juga ke Bapak Ibu Saudara semua. Nah, kita udah tahu lah ya, bulan ini kita sedang berada di tema Take a Stand. Take a Stand artinya kita berani untuk bersikap ketika Tuhan memanggil kita melangkah, Tuhan memanggil kita kemanapun kita pergi, apapun bentuk panggilannya, kita harus mulai berani untuk bersikap gitu, untuk melakukan sesuatu gitu, karena kalau kita nggak pernah memulai maka kita nggak akan pernah sampai ke tujuannya. Dan sebenarnya ketika saya belajar Take a Stand ini kayak kisah hidup saya di tahun 2023 juga gitu. Kenapa seperti saya juga jadi belajar lagi, Tuhan mengingatkan hal-hal yang ketika saya harus mulai pergi ke Amerika mempersiapkan semuanya, dan wah, Tuhan luar biasa gitu. Tuhan tidak pernah salah memanggil kita gitu. Asalkan kita benar-benar terkonek dengan Tuhan, kayak tadi gitu WL-nya bilang gitu, if we know who is the one who call us gitu, kita nggak akan pernah salah jalan kok gitu. Asal kita tahu suara Tuhan dan kita mendengar dan kita melangkah. So
backgroundnya itu kita akan belajar bersama-sama dari kitab Yosua ya, dan hari ini saya nggak akan kayak yang hanya baca satu pasal, tapi kita akan berpindah-pindah dari pasal satu ke pasal yang lain gitu, karena buat saya berbagi apa yang benar-benar saya dapat dan saya ingin bagikan saat ini gitu. Dan kita bisa baca bersama-sama dari Yosua 1 ayat 1 sampai 2, bisa kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, kita tahu ya latar belakangnya adalah sebenarnya Tuhan memanggil awalnya adalah Abraham dan keluarganya untuk pergi ke suatu tanah yang Tuhan gak bilang itu di mana, dan Abraham dengan taat pergi ke sana. Dan kita tahu setelah itu ketika mereka menduduki tanah Kanaan, bangsa Israel pada akhirnya pergi ke Mesir karena sesuatu dan lain hal, dan akhirnya mereka dijajah di sana, dan Tuhan memanggil kembali bangsa itu untuk ayo keluar gitu. This is not your place. Ini bukan tempat di mana kamu saya mau Anda berada gitu. Anda harus keluar dari sini, dan Tuhan memakai seseorang yang bernama Musa untuk membawa orang Israel ini keluar. Nah, setelah Musa mati, bangkitlah seorang pemimpin yang bernama Yosua. Dan Tuhan tuh lagi mau bilang gitu ke bangsa Israel dan kepada Yosua bahwa hey, Moses is dead gitu. Musa itu telah mati, but God's purpose for the nation continues. Tetapi tujuan Tuhan terhadap bangsa ini, tujuan Tuhan terhadap setiap pribadi ini tetap berjalan gitu. Jadi mungkin ada saat dimana kita merasa bahwa it's done Tuhan. Kayak melewati jalan-jalan yang buntu, melewati jalan-jalan yang seakan-akan I cannot see the future Tuhan, ini gimana? Ya udah selesai gitu. But hanya karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja ya. Tuhan bukan berarti Tuhan udah selesai sampai di sini. Ketika Tuhan memanggil ya Tuhan akan menyelesaikan semuanya itu. Bagian kita hanya cukup kita percaya dan kita menjalaninya gitu. Sebelum saya pergi ke Amerika juga gitu di tahun 2022, ada ups and downs, gak semuanya kayak berjalan dengan lancar. Ada saat dimana saya merasa kayak kok saya gagal gitu ya. Karena saya sudah prepare semuanya, kok saya merasa kok Tuhan yang taruh hal ini di dalam hati saya. Kok Tuhan yang seakan-akan memanggil saya untuk keluar gitu. Tapi kenapa saya diperhadapkan dengan hal seperti ini yang membuat saya tuh down saat itu, karena tes IBT, TOEFL IBT saya tuh nggak sampai nilainya, dan ya saya nggak bisa pergi kalau nggak bisa sampai gitu, karena mereka tidak bisa menerima saya gitu ya waktu itu, karena TOEFL-nya dianggap masih rendah waktu itu. Dan saya merasa kayak kok seakan-akan jalan buntu ya begitu. Tapi ternyata di saat-saat itu saya belajar bahwa God is still working, Tuhan tuh sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja untuk memproses hidup saya agar mungkin saya menjadi lebih rendah hati lagi. Saya belajar untuk benar-benar bergantung pada Tuhan, dan saya belajar bahwa iya ya Tuhan, walaupun gitu jalan yang ada di depan saya seakan-akan terlihat buntu, seakan-akan terlihat gak ada titik terangnya ada di mana gitu, tapi Tuhan bekerja behind the scene. God is working behind the scene gitu. Hanya karena kita gak bisa melihat mujizat bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Tuhan tetap bekerja untuk kebaikan kita. Amen. So agar supaya kita bisa masuk gitu ke dalam panggilan Tuhan, agar supaya kita bisa benar-benar berjalan gitu di dalam tracknya Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah take a step. Hal pertama tuh ya mengambil sebuah langkah, kayak saya bilang tadi gitu, we're not gonna sampai ke tujuan, kita nggak akan pernah sampai ke tujuannya kalau kita nggak berani untuk keluar dari tempat itu gitu. Dan saya pun merasakan hal itu gitu di Manado. Maksudnya adalah tempat yang terlalu sangat nyaman ya buat kita orang Kristen, buat saya pribadi. Saya yang waktu itu
sudah bekerja, sudah 4 tahun setengah saya bekerja menjadi guru SD di salah satu sekolah National Plus lah ya. Kita sekolahnya bagus, sekolah swasta, dan tiba-tiba kayak saya harus meninggalkan semuanya itu, meninggalkan semua hal yang membuat saya nyaman. It's hard gitu, itu bukan hal yang gampang buat saya juga, kayak aduh Tuhan gimana ya. Tapi di sisi lain ya saya pengen ke sana. Cuman ketika ada hal-hal yang itu datang lagi kayak, terus setelah itu kamu mau gimana gitu, setelah nanti kamu seperti apa, aduh ya sudahlah gitu. Apapun yang terjadi saya tahu pasti Tuhan yang menyertai gitu, Tuhan akan menyertai saya gitu. So kita baca sama-sama ayat firman Tuhannya di dalam Yosua 1 ayat 3. Di sini dibilang, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Next lagi, Yosua 3 ayat 15-16, firman Tuhan berkata, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tempat sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. So di sini ada kata yang sama gitu, di mana kayak telapak kakimu melangkah gitu. Seperti Tuhan sedang menggambarkan bahwa hey, kalau kamu nggak pernah mau gitu untuk berjalan, memulai suatu steps, maka kamu nggak akan pernah melihat mujizat yang akan terjadi gitu. Maka kamu nggak akan pernah melihat hal-hal besar yang akan aku lakukan di depannya. Jadi kita belajar bahwa the first steps that we take show our obedience to God's call. Next slide. Jadi setiap langkah-langkah awal yang kita lakukan ini tuh menunjukkan ketaatan kita terhadap panggilan Tuhan. Kalau kita tuh nggak mau melangkah, secara tidak otomatis berarti kita nggak taat gitu. Obey itu adalah sebenarnya sesuatu yang simple aja gitu. Mau nggak melakukannya? Apakah kita mau menuruti apa yang Tuhan katakan atau tidak? Dan ketika Tuhan memanggil kita untuk yuk, satu langkah gitu, step by step gitu, kamu harus memulai. Ya kita nggak akan pernah tahu gitu, oh ternyata bisa ya gitu, oh ternyata Tuhan melakukan hal yang besar gitu lewat setiap langkah yang kita lakukan gitu. Dan kalau saja ya Yosua ini tidak mulai gitu untuk menguatkan bangsanya gitu, bangsa Israel. Oke, kita akan melangkah nih, di depan ada sungai Yordan gitu, kita akan melawan kota Yeriko. Kalau Yosua nggak pernah berani untuk mengambil step itu, ya saya rasa juga dia nggak akan pernah melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hal-hal kita. Dan mungkin ya terkadang dalam hidup kita gitu kan, kita merasa bahwa ada hal-hal yang kayak terlalu besar gitu untuk kita, terlalu besar untuk kita lakukan sehingga kita berpikir, Tuhan, aku nggak mampu gitu. Kenapa Tuhan menyuruh aku untuk melakukan sesuatu yang aku nggak bisa gitu kan? Kata firman Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang melebihi kekuatanku gitu. Nah itu konsepnya agak berbeda ya gitu. Itu adalah ujiannya gitu. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita ujian yang melebihi kemampuan kita. Tapi kadang mungkin kita sebagai orang percaya berpikir bahwa Tuhan akan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Tapi ya pada kenyataannya most of the time itu God will call you to do something that impossible gitu. Kebanyakan gitu yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah Tuhan akan memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang di luar kemampuan kita. Saya tuh sebenarnya pas terima firman Tuhan ini kayak aduh Tuhan gimana ya, kayak akan ada kemustahilan yang akan terjadi di depan sana. Dan ya iya gitu, saya aja maksudnya dari kehidupan saya banyak melihat gitu gimana Tuhan memanggil saya dari hal-hal yang kayak saya rasa kok saya nggak bisa gitu lakukan gitu. Jadi ada satu cerita gitu, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya juga dikasih kesempatan untuk sharing kan di ibadah Indonesian community yang ada di mana House Church yang ada di gereja di sana. Dan kayak saya udah oke nih, oh oke tante, oke om gitu. Terus tiba-tiba kau dapat WA nih dari tantenya kayak, Feba bisa nggak nanti khotbahnya full English gitu, karena yang datang banyak orang luarnya bukan orang Indonesia. Aduh Tuhan gimana ya gitu, kayak
saya bisa gitu, cuman kan beda kalau berkhotbah dalam bahasa Inggris gitu, kalau hanya kayak baca ayat-ayatnya dan diterjemahkan ya kayak oke gitu kan, tapi kayak harus full English gitu kan, kayak oh Tuhan gimana ya. Nah tapi ya itu dia, kalau saya nggak pernah mencoba, saya nggak tahu ternyata bisa gitu, bisa ternyata. Walaupun ada kata yang saya nggak bisa jelaskan waktu itu gitu ya, saya pakai lah bahasa Indonesianya gitu. Tapi kayak aku tuh waktu pertama mau maju tuh kayak Tuhan tolong, itu tuh benar-benar kayak Tuhan. Nah saya nggak tahu ternyata di sana di depan saya ada pastor internasional kita juga gitu kan, kayak aduh kenapa ada mereka ya gitu. Tapi ya sudahlah, saya menyampaikan firman-Nya dan ternyata banyak orang yang diberkati gitu lewat firman Tuhan yang saya beritakan gitu. Dan kayak ya Tuhan, kayak saya pun belajar gitu, ternyata if saya nggak mulai gitu, kalau aku nggak mulai gitu melakukan sesuatu, kalau aku nggak respon gitu, ya saya nggak tahu bahwa ternyata bersama Tuhan ya saya bisa gitu. Itu bukan dengan kemampuan saya tentunya ya. Dan di dalam Alkitab ya kita pun tahu gitu, ada beberapa tokoh-tokoh gitu yang Tuhan menyuruh mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya agak mustahil gitu ya untuk dilakukan secara manusia. Yang pertama gitu ada Nuh, yang Tuhan suruh gitu untuk membangun bahtera gitu. Seorang diri nih bersama mungkin anak-anaknya gitu kan, membangun bahtera yang begitu besar. Kayak Tuhan ini gimana ya gitu. Tapi Nuh taat kok. Nuh melakukannya gitu. Walaupun lama gitu. Itu bukan pekerjaan yang jadi dalam satu hari. Lalu ada Musa gitu. Seorang yang gagap katanya, dia bilang kayak Tuhan aku gak mampu, Tuhan aku gak tahu berbicara. Tapi Tuhan bisa pakai dia untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa di masa itu, membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan ada Yosua gitu selanjutnya yang melanjutkan perjalanan ini. Dan Yosua ini tugasnya adalah memang untuk menaklukkan Kanaan ini, karena ketika Musa sudah selesai perjalanannya, nah harus diteruskannya adalah dengan menaklukkan kota-kota yang ada di tanah Kanaan ini. Jadi Musa perannya udah beda lagi nih, udah harus berperang juga gitu, karena kayak mungkin Pastor Yuksin udah jelaskan ya, backgroundnya Yosua dia itu adalah panglima perang gitu. Jadi dia ya sudah gitu, panggilan kamu adalah oke, kita taklukkan kota-kota ini. Dan itu kota-kotanya bukan kota-kota yang kecil ya, mereka itu kota-kota yang besar, mereka itu kota-kota yang luar biasa sadisnya gitu. Waktu saya belajar tentang kejadian-kejadian di perjanjian lama ini dan dijelaskan ternyata memang mereka tuh kejam gitu, mereka tuh memang kota-kota yang sangat luar biasa gitu pertahanan mereka. Tapi Tuhan bisa memakai orang-orang kecil ini yang tidak dipandang mungkin oleh negara-negara kota-kota saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar gitu. Dan ada Daud gitu yang melawan Goliat, yang which is Goliat is bigger than him gitu. Goliat lebih besar dari dia. Tapi Daud tahu gitu, yang ada di dalamku lebih besar dari apa yang ada di depanku ini gitu. Dan Daud sendiri berkata bahwa oke, kamu boleh datang dengan segala perlengkapan perangmu, dengan segala pengetahuan perangmu gitu, tapi aku datang dalam nama Tuhan gitu. So kita semua ya, mari gitu mulai kita melangkah. Dan satu hal gitu yang saya belajar, ini salah satu dosen saya, dia bilang seperti ini, God never said the journey will be easy, but He did promise to make it worthy. Ini adalah salah satu dosen saya gitu. Dia bilang bahwa Tuhan tuh nggak pernah berjanji bahwa perjalanan kita ini akan mudah, tetapi itu berarti gitu. Tetapi setiap perjalanan, setiap langkah yang kita lakukan, kita akan belajar gitu. Kita akan belajar bersama-sama bahwa betapa kita harus memang benar-benar bergantung pada Tuhan. Kenapa Tuhan selalu memberikan kita sesuatu yang seakan-akan kita nggak mampu, sesuatu yang seakan-akan lebih besar dari kapasitas kita, karena Tuhan mau kita benar-benar depend on God gitu. Karena Tuhan mau kita benar-benar menyerahkan gitu hidup kita bahwa oke, Tuhan yang ambil alih gitu. Aku ini hanya alat Tuhan. Dan apapun yang Tuhan suruh aku lakukan, aku akan lakukan gitu. Karena walaupun itu terlihat mustahil, tapi aku percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan aku gitu dengan kemampuannya Tuhan. Dan ini gak ada di slide gitu, tapi kita tahu sama-sama ayat ini dalam Yosua 1 ayat 7, Tuhan juga bilang ke Yosua bahwa
perhatikan langkahmu gitu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi gitu. So Tuhan tuh lagi bilang, oke gitu, kalau kamu udah melangkah, don't turn to left and to the right gitu, stay on the track gitu. Kalau kita tahu ya waktu bangsa Israel ini keluar gitu untuk memasuki tanah Kanaan ini, mereka harus menyeberangi, yang ada di depan itu adalah tabut perjanjian ya kan. So God want them to follow the ark gitu. Tuhan ingin mereka untuk follow the presence of God gitu. Lihat gitu. Jadikan Tuhan sebagai panduan kalian. Kalian harus benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalian harus benar-benar berjalan sesuai dengan panggilannya Tuhan gitu. Dan hal kedua yang ini juga menjadi satu pelajaran gitu buat saya adalah be strong and courageous. It's just a simple thing gitu. Kita udah baca berkali-kali di dalam firman Tuhan, di dalam Yosua 1 ayat 9, dan ini diulang selama 4 kali di dalam pasal yang satunya. Tuhan tuh berkali-kali bilang kayak be strong and courageous, do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go gitu. Jangan takut gitu. Kalian harus kuat gitu, harus berani gitu. Karena kalau kita kalau kita nggak berani untuk melakukan sesuatu itu, kalau kita tidak menguatkan hati kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi takut, dan kalau kita takut, kita akan semakin jauh dengan panggilan Tuhan, right? Kalau kita menjadi takut, maka apa yang harus kita lakukan itu akan menjadi semakin jauh gitu, karena kita nggak pernah berani gitu. Dan salah satu quotes dari dosen saya juga, dia bilang begini kayak, cowards get afraid and run, but heroes get afraid and stay. Itu yang membedakan kita katanya dengan para penakut-penakut gitu. Kita anak-anak Tuhan, berarti kita heroes dong ya. Kita nggak mau menjadi cowards dong ya, kita nggak mau menjadi orang-orang yang lemah ya kan. Jadi apa bedanya orang yang penakut atau pengecut dengan the heroes? Bedanya adalah oke, mereka tuh sama-sama takut, tapi ketika mereka lari, itu adalah cowards gitu. Tapi if you stay, dan kamu melangkah, then you are heroes gitu. Dan kita bisa melihat gitu bagaimana Tuhan benar-benar bekerja gitu di dalam perjalanan bangsa Israel ini dan Yosua untuk menaklukkan tanah Kanaan. Dan kenapa kita harus be strong? Kenapa kita harus be courage? Ya karena kita tahu kekuatan yang kita punya itu berasal dari Tuhan, itu bukan dari kitanya. Dan kalau itu kekuatan Tuhan, sudah pasti kita bisa gitu, sudah pasti kita mampu gitu. Mazmur 28 ayat 7-8 dibilang, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin. Kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, amin. Kita ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. So we don't have to be afraid, we don't have to be weak, kita nggak harus menjadi lemah gitu, karena kita tahu ketika kita merasa takut atau kita merasa ragu, kita tahu kemana kita harus pergi. Kita tahu, oke, Tuhan, I know that you are my strength gitu, you are my shield gitu, Kau yang akan menguatkan aku gitu. Dan ketika kita melakukan perjalanan kita ini di dalam hidup ini untuk masuk dalam panggilan Tuhan, let's not pray for an easy task. Ayo kita nggak usah berdoa untuk suatu tugas yang mudah, but pray to be stronger. Ini yang juga sebenarnya banyak diajarkan oleh dosen saya untuk saya gitu, karena saya tuh orangnya kan di sana, saya tuh agak paling tua dari mereka pertama. Ada sih beberapa teman-teman gitu, jadi kayak rasanya aduh udahlah itu bagian mereka gitu kan, kadang kayak gitu. Terus nah dosen saya ini memperhatikan supervisor saya kayak, Fiba kok kamu banyak banyak di belakang-belakang aja gitu. Kayak aku bilang kan, ya udahlah gitu, kasih ke mereka. Padahal sebenarnya kayak saya ragu aja gitu kan, kayak aduh mereka mau denger nggak ya kalau saya yang bicara gitu, karena kayak takutnya udah nggak masuk ke mereka gitu kan. Kan kalau di sana kita seumuran semua, nggak ada kayak sistem, oh dia lebih tua jadi kita harus denger dia, nggak ada kan yang kayak gitu. Tapi ya mereka banyak ajarkan ke saya kayak, kamu tuh harus
jadi lebih berani lagi ya gitu, kayak you have to be bold. Kamu tuh harus berdoa bahwa ayo Tuhan kasih kekuatan untuk kamu bisa melakukannya gitu. So kadang kita berpikir bahwa udahlah Tuhan kasih yang gampang-gampang aja gitu. Tapi let's do not pray for an easy task. Tapi mari kita berdoa untuk Tuhan kasih aku kekuatan. Tuhan tambahkan kekuatanku agar supaya aku bisa melakukan hal ini. Dan untuk kita juga bisa be brave, be bold, kita harus melandaskan iman kita kepada Tuhan gitu. Kita harus have a faith yang benar ya. Kita harus memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Have a faith itu di sini ada saya taruh gitu. Faith is not denying the reality, but faith is the awareness of a higher reality. Jadi iman bukanlah kita sedang ini loh deny apa yang ada di depan kita gitu. Tapi iman adalah kita tahu sebenarnya ada otoritas tertinggi dari apa yang kita sedang hadapi di depan ini gitu ya. So sama gitu kayak yang Daud, aku kagum banget gitu dengan Daud gitu. Daud sedang tidak deny gitu. Daud tidak kayak faith is not positive thinking. Mari kita bedakan karena kadang kita berpikir faith itu adalah positive thinking kayak sudah bisa itu kecil. Ya nggak mungkin kan Daud lihat Goliat kayak enggak, Goliat kecil. Ya enggak kayak gitu. Atau pas Musa sama Yosua mau menyeberang sungai dan laut Teberau kayak enggak, itu bukan air. Ya tidak gitu, itu air yang ada di depan gitu. We cannot deny the reality, that's not faith gitu. Positive thinking is not faith. But faith with no gitu, kita tahu bahwa oke, di depan ini lagi ada danau, Toba, enggak ya. Di depan ini lagi ada ini nih Sungai Yordan, di depan ini lagi ada Laut Teberau, di depan ini ada Goliat. Tapi aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Dan entah apapun yang Tuhan mau lakukan, ya Tuhan lebih tahu lah caranya seperti apa. Amin. So, ayo gitu. Saya tuh punya teman di sana, dia tuh agak lucu, dia lebih tua dari saya sih. Jadi saya hormat-hormat aja ke dia gitu kan. Kayak ini kan pas Desember dingin. Jadi kita semua pakai jaket dong ya, keluar dari gereja malam dingin nih berangin. Kalau ada angin lebih dingin lagi kan. Terus teman saya tuh kayak gini, it's hot. Terus saya kayak, Kak, are you okay? Gitu. Kalau ya, kayak kenapa? Apanya yang panas? Enggak, cuman ini ya doang, positive thinking doang gitu, supaya jadi hangat gitu badannya. Terus aku tanya, terus jadi hangat? Enggak sih, tetap dingin gitu. Nah itu dia gitu. Kadang kita kan kayak gitu ya. Dalam mungkin kayak menghadapi masalah kayak enggak, saya sedang tidak ada dalam masalah gitu. Mungkin itu orang-orang lain ya gitu. Ya udah, we accept that gitu. Terima aja gitu. Oke, sekarang saya lagi ada masalah nih. Masalahnya seperti ini dan mungkin kayak terlalu besar nih buat aku. Tapi ya kita percaya we have a faith bahwa ada otoritas yang lebih tinggi, ada kuasa Tuhan yang lebih besar untuk menyelesaikan semuanya itu. Amin. Amin. Dan nah, ini quotes dari ayah saya. Saya ambil gitu. Jadi waktu itu Papa pernah bilang kayak begini, ketika Tuhan memanggil kita, Dia akan menyediakan tempat dan orang-orangnya gitu. Tuhan tuh nggak memanggil kita asal-asalan sebenarnya. Kalau Tuhan panggil gitu. Kita tugasnya oke, jalan dulu. Tapi in our way sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan mempersiapkan tempat, Tuhan mempersiapkan orang-orang yang akan terkonek dengan kita. Dan kita bisa lihat gitu di dalam Yosua 2 ayat 1, di sini firman Tuhan berkata begini. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Saya nggak akan jelaskan panjang-panjang tentang hal ini karena saya tahu minggu lalu itu mungkin sudah dijelaskan ya. Nah, tapi apa yang secara pribadi ya saya dapat dari firman Tuhan ini adalah hal pertama, what we can learn from this story. Yang pertama, Rahab itu berani untuk mengambil sebuah resiko gitu, untuk menolong bangsa Israel. Dan sebenarnya Rahab tahu gini, kalau dia sampai bisa menolong orang Israel, itu taruhannya nyawa juga untuk dia ya kan. Tapi ada hal kedua juga yang unik gitu, yang interesting banget gitu, bahwa ternyata pertolongan Tuhan pun itu bisa datang dari orang-orang yang bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Dia hanya tahu, dia tahu perbuatan besar yang sudah dilakukan oleh Tuhannya orang Israel ini. Tapi sebenarnya dia juga gak percaya gitu kan. She's not a believer. Tapi ternyata Tuhan bisa memakai orang-orang yang bahkan tidak percaya kepada Tuhan
untuk bisa menolong kita gitu. Dan kalau mau lihat bukti nyata dari cerita-cerita seperti ini, dengarlah kisah-kisah dari Pastor Daniel Hanafi gitu. Karena terakhir kali saya ketemu dengan Pastor Daniel Hanafi di LA, dia tuh cerita bagaimana Tuhan memberikan mereka sebuah tempat, saya lupa di mana daerahnya, yang untuk dibangun sekolah, dan yang memberikan tempat itu adalah orang-orang non-Muslim. Non-Kristen maksud saya gitu. Non-Kristen, mereka bukan orang yang percaya gitu, tapi dikasih gitu. Oke, you build the school gitu, ayo kamu pakai tempatnya. Kayak wow, luar biasa ya. Saya nggak tahu juga dengan Bapak Ibu, saudara-saudara di sini. Mungkin Anda pernah mengalaminya, mungkin Anda belum pernah mengalaminya. Tapi satu hal yang kita mau belajar bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Asalkan gitu kita mau melangkah, asalkan kita berani untuk bertindak, kita percaya, kita menaruh iman, kepercayaan kita kepada Tuhan, dan gitu, we'll see betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan. Amin. And then yang ketiga, kita belajar untuk be in the right position atau be in the right side. Beradalah di posisi yang tepat, beradalah di posisi yang benar. Because the call of God is a journey. Panggilan Tuhan ini adalah suatu perjalanan. Amen. Ini adalah sebuah perjalanan, dan di dalam perjalanan kita akan diberikan banyak sekali pilihan. Kita akan bertemu dengan persimpangan-persimpangan. Kita akan banyak menemukan gitu hal yang kita harus pilih. Which side yang kita akan ambil gitu, posisi mana yang akan kita ambil gitu, atau jalan mana yang harus kita pilih gitu. So we have to make sure bahwa apapun gitu yang kita mau ambil, langkah ke depan kita atau setiap pilihan yang ada di depan kita, let's back to the Bible. Ayo kita balik lagi ke Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kayak mana gitu yang harus aku ambil, atau jalan mana yang aku harus lewati ya Tuhan. Dan ada begitu banyak cerita di dalam Alkitab yang dimana Tuhan menyuruh orang-orang atau umatnya untuk memilih kayak which side are you gitu. Kamu ada di posisi mana nih sekarang? Di dalam Keluaran 32 ayat 25 sampai 26, itu enggak ada di slide ya, saya hanya kasih aja gitu. Dimana di sini Musa Moses asked the Israel to choose a side. Musa tuh sedang memberikan sebuah pilihan kepada bangsa Israel gitu. Kalau baca ceritanya mereka membangun Baal gitu untuk mereka sembah gitu, karena Musa nggak turun-turun dari gunung gitu, dipikirnya udah mati. Dan ketika Musa turun, Musa bilang gitu, oke, sekarang which side are you gitu. Kalau kamu ada di pihak Tuhan, ayo ke sini gitu. Dan pada akhirnya kita tahu yang tidak berada di pihak Tuhan itu dibinasakan. Lalu ada Yosua 24 ayat 14 sampai 15, di akhir hidup Yosua bertanya gitu kepada bangsa Israel. Oke, jadi sekarang kamu mau melayani siapa nih? Kamu apakah ingin menyembah Tuhan Allahmu gitu yang membawa engkau keluar dari Mesir, atau kamu ingin menyembah Allah-Allah yang lama nih, yang nenek moyang kita yang waktu di Mesir mereka sembah gitu, atau yang ada di negara-negara ini, yang ada di kota-kota ini gitu. And then ada juga Ruth gitu yang dia memilih untuk mengikuti Yahweh, the God of Israel gitu. Bahkan itu adalah pilihannya sendiri gitu, enggak ditanya-tanya lagi kayak oh kamu mau pilih yang mana gitu. Bahkan dia declare dengan sendiri bahwa no, I will follow your God Naomi, kayak aku akan mengikuti Tuhanmu gitu. Dan ada juga kisah di dalam Matius 19 ayat 21 di mana Tuhan bilang ke anak muda ini bahwa kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pilih gini ya, antara kamu jual semua kekayaanmu ya atau kamu nggak jual gitu, itu terserah kamu. Dan akhirnya ya dia memilih untuk nggak jual ya, karena waktu itu dia sedih karena kekayaannya terlalu banyak. So ada banyak sekali gitu hal yang akan diperhadapkan di depan kita. Ada banyak pilihan-pilihan yang harus kita ambil gitu, dan jangan sampai kita salah gitu, karena ketika kita udah salah sedikit aja itu menyimpangnya mungkin kita pikir hanya 1 cm gitu, tapi lama kelamaan itu akan menjadi lebih besar lagi, kan? Kalau kita tarik garis lurus itu kan menjadi lebih besar dan akhirnya semakin menjauhkan kita dari panggilannya Tuhan gitu. Dosa sebenarnya adalah ketika kita nggak bisa hit the target gitu. Itu hal simple dari apa sih sebenarnya dosa itu, ketika anak panah
itu dilepas gitu and nggak bisa sampai ke target gitu, maka kita udah miss dong, we miss the target dan kita tuh udah berdosa sebenarnya ya, kayak itu dia, sesimpel itu sebenarnya. So ketika kita mulai menjauh, maka itu juga akan menjauhkan kita dari Tuhan, akan menjauhkan panggilan kita dari Tuhan. Dan selama saya ada di PBC ya, saya tuh benar-benar belajar benar-benar kayak mendengar Tuhan lah gitu. Sampai saya harus pulang pun gitu, karena waktu itu kan kayak banyak orang, banyak teman-teman saya kayak bilang gitu, kok kenapa nggak lanjut sih, kenapa nggak 2 tahun atau 4 tahun aja di sini, kan bisa kerja gitu untuk membiayai sekolah kamu gitu selama ada di sini. Dan jujur waktu itu saya juga kayak agak bimbang ya, kayak I still want to stay, masih pengen tinggal di situ dan untuk belajar, tapi di sisi lain juga kayak saya harus pulang, kayak jadi pada akhirnya saya berdoa gitu, kayak Tuhan, udahlah, saya mau dengar dari Tuhan aja gitu. Dan puji Tuhan saya punya teman yang dia tuh benar-benar kayak walaupun kita umurnya beda jauh, tapi dia tuh benar-benar kayak dari Tuhan gitu, teman yang dari Tuhan, kayak dia bilang gitu bahwa you don't have to listen to all the people around you gitu, bahkan kayak mungkin dari orang-orang yang ada di kota asalmu gitu. Tapi kamu harus dengar suara Tuhan. Pastikan kamu dengar suara Tuhan. If you have to stay, then stay. If you have to back, then go back gitu. Balik gitu. Berarti ada maksud Tuhan dong. Dan ya sudah, saya berdoa, saya benar-benar kayak tanya ke Tuhan. Dan ya Tuhan menyuruh saya untuk balik gitu. Makanya saya balik. Dan untuk itu saya ada di sini gitu ya. Membagikan apa yang saya dapat gitu. So in our journey gitu, di dalam perjalanan kita ada pilihan-pilihan yang harus kita lakukan gitu. It's either we obey or disobey God. Pilihannya hanya apa kita mau taat atau nggak taat. Or it's either we are for God or against God. Apakah kita memihak kepada Tuhan atau kita sedang menentang Tuhan, menentang apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Udah gitu aja pilihannya. There is no neutral side. Gak ada nih yang netral-netral di dalam Tuhan. Pilihannya hanya ya atau tidak. Obey or disobey. Kamu mau ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Udah gitu aja. Dan kalau kita salah memilih, ya itu dia. Pasti kita juga akan menyimpang dari jalannya. Dan setiap pilihan yang kita lakukan itu, tadi lagi, akan menentukan apakah kita akan benar-benar berada di jalan yang tepat, apakah kita benar-benar melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita hanya udahlah Tuhan biasa-biasa aja. Dan akhirnya sangat disayangkan gitu kalau kita pada akhirnya tidak melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan ya ini yang bisa saya bagikan gitu untuk Bapak Ibu Saudara-saudari dan bahkan untuk anak-anak TYC. I know gitu, ketika kalian masih muda akan ada banyak sekali pertanyaan, banyak sekali pilihan, banyak sekali tawaran yang akan datang dalam hidup kita gitu. Tapi mari kita benar-benar kita memfokuskan semuanya gitu. Kita tahu bahwa Tuhan, I really want to hear from you gitu. Aku benar-benar mau mendengar dari Tuhan supaya benar-benar kehidupan kita nih secara utuh benar-benar terpakai dengan baik. Kan sayang gitu, masa sih kalau harus nanti tua baru kita melakukan kehendak Tuhan ya kan? Atau oke lah saya masih muda, have fun lah Kak, saya begini-begini aja gitu, masih banyak yang ingin saya lakukan. Kan hidup hanya sekali aja. Justru karena hidup hanya sekali aja ya kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi karena kita tahu nih kehidupan kita di dalam dunia ini terbatas, so choose the right gitu, choose the right path, belilah hal yang benar gitu, yang benar-benar berasal dari Tuhan. Amin. Amin. That's all. Okay. And mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana kami bisa belajar bersama-sama bagaimana Tuhan kami harus bertindak dalam hidup kami. Kami belajar Tuhan bahwa we have to take a stand, kami harus berani untuk bersikap Tuhan. Dan biarlah di dalam perjalanan kami ini Tuhan, kami benar-benar berjalan sesuai dengan arahan-Mu, kami berjalan sesuai dengan apa yang ingin Engkau lakukan, kami lakukan dalam hidup ini. Dan Tuhan, aku bersyukur untuk setiap umat-Mu Tuhan yang ada saat ini, yang mau mendengar dan yang mau belajar Tuhan.
Biarlah Roh Kudus Engkau yang berbicara di dalam kehidupan kami hari demi hari, agar kami Tuhan semakin hari semakin tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami tidak salah untuk melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ini menjadi doa ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.